Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman yang mengikuti kegiatan dalam pelintasan rumah belajar yang nantinya akan dipandu oleh teman kita, saya Yufia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk saya ingin menyampaikan sosialisasi aplikasi rumah belajar. Mungkin selama ini Bapak Ibu hanya melihat portalnya saja tapi tidak tahu apa saja yang ada. Belajar ini adalah sebagai platform, sebagai pendukung belajar yang bisa kita akses dari mana saja. Nah, apa sajakah fitur yang ada di dalam rumah belajar ini? Ada 3 fitur ya. Yang pertama fitur utama, yang kedua fitur pendukung, dan yang ketiga sumber belajar lainnya. Nah, ini saya akan kupas satu persatu. Dari fitur yang pertama, yaitu fitur utama, ada 4: bank soal, kelas digital, sumber belajar, dan laboratorium maya. Dari yang pertama, sumber belajar. Fitur ini adalah fitur yang di dalamnya itu terdapat materi-materi ajar. Bentuknya berbagai macam, dari gambar, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Kemudian bank soal, di sini ada berbagai macam soal dan materi yang bisa dikelompokkan berdasarkan mata pelajarannya. Ada juga latihan, ulangan, dan soal ujian. Nah, berikutnya adalah laboratorium maya. Nah, ini biasanya dipergunakan oleh guru-guru yang memakai laboratorium ya. Misalnya mata pelajaran fisika, kimia, biologi. Nah, ini bisa memakai fitur ini. Jadi bisa disajikan secara interaktif, walaupun secara online ya. Kan biasanya kita kalau praktek itu secara offline. Nah, ini kita bisa lakukan secara virtual. Nah, di dalam itu juga ada lembar kerja siswa dan teori prakteknya. Kemudian ada juga kelas di sini kita bisa menginvite murid untuk masuk ke dalam. Di dalam kelas itu nanti kita bisa masukkan materi-materi, latihan, maupun soal ujian yang bisa diakses oleh siswa. Nah, itu tadi adalah fitur utama. Kemudian ini adalah fitur pendukung yang ada di rumah belajar. Yang pertama, peta budaya. Yang kedua, PKB. Ketiga, buku elektronik interaktif. Dan yang keempat, wahana jelajah angkasa. Nah, apa sajakah fitur ini? Mari kita simak satu persatu. Buku elektronik interaktif. Ini adalah semacam e-book ya. Nanti siswa bisa mengunduhnya secara mandiri, dan di dalamnya itu terdapat karya bahasa dan sastra dan juga materi-materi lain. Nah, berikutnya ini adalah peta budaya. Di sini ada peta Indonesia. Ya, kalau misalnya kita pilih salah satu daerahnya, maka nanti akan muncul gambar, video, animasi, dan permainan dari masing-masing daerah. Nah, berikutnya adalah wahana jelajah angkasa. Nah, untuk yang pernah ke planetarium atau misalnya ke museum galaksi di Taman Mini. Nah, kalau sekarang di masa pandemi ini, kita cukup untuk membuka fitur ini. Kemudian fitur ini khusus untuk guru ya, yaitu PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di dalam fitur ini terdapat berbagai jenis pelatihan yang berjenjang, kita bisa ikuti secara online. Nah, dari fitur ini diharapkan guru bisa meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya. Nah, yang ketiga adalah sumber belajar lainnya. Di sini, jadi di rumah belajar itu tidak hanya fitur-fitur yang tadi saja, tapi ada juga radio edukasi, ada e-modul, ada TV edukasi, dan lain-lain. Nah, ini bisa dieksplor di dalam portal rumah belajar. Nah,
Nah, misalnya radio edukasi. Ini adalah web yang berbasis audio untuk jenjang PAUD, SD, SMP, guru dan tunanetra yang dikembangkan oleh BPM RPK. Nah, kebetulan kan di sekolah kita ini ada siswa inklusi ya, yang low vision. Ini kita bisa pakai fitur ini untuk memberikan materi karena dia secara audio diberikannya. Kemudian ada juga edukasi. Ini adalah web pembelajaran berbasis multimedia yang isinya juga berisi ribuan konten multimedia yang dapat diunduh pada laman ini ya, edukasi kemdikbud.go.id serta siaran TV yang dapat disajikan juga secara live streaming. Kemudian ada lagi PKP, program peningkatan kompetensi. Ini adalah program untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam melaksanakan, merencanakan sampai mengevaluasi yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau disebut juga dengan HOT. Ada juga pembelajaran inovatif. Kemudian rumah belajar pembelajaran inovatif ini adalah sebuah laman pembelajaran yang membantu guru untuk menerapkan model pembelajaran inovatif. Jadi untuk inspirasi kita nih dari guru-guru lain yang sudah menerapkan, sehingga kita bisa menerapkannya di kelas kita sendiri. Di sini ada model pembelajaran, ada RPP, dan juga ada panggilan konferensi ya tentang pembelajaran inovatif. Nah, sedangkan peta rumah belajar ini blog rumah belajar yang isinya artikel ya bagi Bapak Ibu guru yang ingin mempublikasikan tulisannya atau kita ingin membaca hasil karya. Ini adalah sarana pembelajaran daring yang sesuai dengan surat edaran Mendikbud Maret 2020. Ada Google for Education, Office 365. Di dalamnya juga termasuk portal rumah belajar. Nah, selain pembelajaran itu juga ada fitur baru yaitu EduGame rumah belajar. Jadi tidak hanya belajar ya, tetapi juga permainan. Nah, kita bisa membukanya di EduGame rumah belajar. Nah, permainan ini juga sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya permainan tapi terkandung materi juga. Ini adalah contoh foto siswa-siswa di daerah juga dia sudah mendownload aplikasi. Nah, oke, Bapak Ibu, ayo kita download aplikasi rumah belajar. Caranya itu adalah kita membuka Play Store, di Play Store ya, di Play Store. Belajar untuk semua, rumah belajar untuk semua. Oh ya, Bapak Ibu bisa masuk itu melalui akun rumah belajar ya. Terus? Nah, kan Ibu belum daftar. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengetahui fitur-fitur apa saja yang ada di portal rumah belajar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengeksplor lebih lanjut dan berkolaborasi dengan siswa untuk memanfaatkan fitur-fitur tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.